sepanjang hari ini saya akan bicara tentang Injil yang hidup. Sebuah hal yang mulai saya bersyukur gereja kita tidak meninggalkan sebuah akar root grass atau akar rumput yang paling kuat. Kenapa kita boleh hari ini ada di sini? Karena ada Injil. Seringkali banyak yang menyampaikan tentang motivasi, menyampaikan tentang bagaimana membangun keluarga yang baik. Bukan hal itu buruk, bukan. Hal itu cukup baik. Bisa membuat orang-orang Kristen menjadi relevan, itu baik. Tetapi karena terlalu melihat ke sisi tersebut, kita lupa ada sebuah akar yang harus kita jaga, yaitu namanya Injil. Kalau kita nggak belajar menginjil, kenapa Tuhan Yesus selalu memosisikan Injil itu penting? Kalau kita nggak Injil itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Maka apa bedanya kita dengan orang yang di luar sana? Kita cenderung akan minta kebutuhan kita sendiri. Tuhan, aku pokoknya minta hari ini, aku minta A, B, C. Aku berharap Tuhan A, B, C. Kita datang itu bukan sebagai mitranya Tuhan. Makanya seseorang Kristen itu punya privilege adalah kita mitranya Tuhan. Katakan kanan kirinya, berikan senyuman. Hai mitranya Tuhan. Apa sih penginjilan? Saya akan sampaikan sesuatu yang sederhana. Banyak orang Injil. Saya tahu Bapak Ibu banyak yang ngerti arti kata Injil sesungguhnya. Mungkin ada yang tahu bahasa aslinya apa. Semuanya mengerti. Tetapi saya akan membuat lebih sederhana. Injil itu apa sih? Kalau sesuai Alkitab boleh ditampilkan. Sebelum ditampilkan Injil saya mau nyampaikan. Sepanjang hari ini menunya adalah Injil yang hidup sebagai akar utama. Tema minggu ini. Di ibadah 1 saya akan bicara tentang satu jiwa berharga di mata Tuhan. Lalu di ibadah kedua nantinya, satu kota, 120.000 jiwa. Tuhan Allah yang personal, tetapi Tuhan juga bisa terjadi pertobatan korporat, itu bisa. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang personal. Di ibadah 1 saya akan mengatakan bagaimana personalnya Tuhan kita. Lalu juga yang ibadah ketiga, mereka mencari Dia, menjamah dan menemukan. Lalu ibadah keempat, dari kota pelarian menjadi kota kebangunan rohani. Dan yang terakhir di ibadah 5, dikhususkan bagiku dan ditentukan bagi mereka. Dan di ibadah yang pertama, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kita buka, tolong ditampilkan apakah Injil itu. Injil secara Alkitabiah berasal dari kata Yunani Evangelion. Evangelion yang artinya kabar baik, berita sukacita, atau kabar kemenangan. Sesimpel itu. Injil itu apa sih? Menceritakan kabar baik. Menceritakan kabar baik itu apa? Kita juga harus menyampaikan kabar baik dengan sikap yang baik juga. Jangan sampai pesannya itu benar, cara penyampaiannya kita yang salah. Kita menuduh mereka, kita juga menghakimi mereka. Justru kita belajar untuk bisa membangun komunikasi yang baik. Saya rindu GMS Solo ini akan dibangun. Muncul banyak-banyak orang yang memakai kehidupannya untuk menginjil. Bukan berarti Bapak Ibu menjadi evangelis ya, bukan. Tapi setiap daripada kita, walaupun jabatan kita bukan evangelis, itu hanya jabatan organisasi. Tapi hati kita harus punya hati evangelis Bapak Ibu. Evangelis itu harus terpatri dalam kehidupan kita karena kita mengasihi Dia. Lalu kita belajar dari Paulus. Paulus itu merangkum Injil itu sesederhana ini. Kadang-kadang akan bingung, saya nggak ngerti Alkitab Pak. Saya harus menjelaskan apa secara Injil. Paulus merangkumkan segala sesuatunya lebih sederhana, yaitu menjadi 3 bagian. Tuhan Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus dikuburkan, dan inilah yang harus disampaikan di dalam penginjilan kita. Enggak stop hanya dikuburkan, disalibkan, tetapi Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Lalu saya rangkum bahwa inilah
rangkuman tentang Injil dari Paulus. Dan juga Injil itu adalah kabar baik tentang keselamatan karya. Injil adalah kabar baik tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus. Itu saya kompilkan, saya sederhanakan. Kalau Bapak Ibu mau nginjilin orang, inilah Injil yang dimaksud. Keselamatan yang diberikan Allah melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Injil segitu sederhana ya. Saya berusaha untuk membawakan Injil. Jadi supaya enggak, Bapak Ibu hari ini pulang dari, aku kalau mau nginjilin keluarga aku harus paham Alkitab semuanya. Belajarlah untuk memahami Alkitab. Tetapi tidak membuat kita itu berhenti untuk menginjil. Tidak perlu harus mengetahui segala sesuatu tentang Alkitab, barusan kita akan menjadi seorang yang akan membawa Injil kepada seseorang lain. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena saya rindu jemaat punya hatinya Tuhan, yang bermasiku kalau melihat orang lain tidak selamat. Bermasiku kalau orang lain itu masih berkecimpung dalam kehidupannya yang kelihatan secara fisiknya baik-baik, tetapi di dalam hatinya sangat rapuh. Dan di sini, mari kita sama-sama belajar untuk bisa masuk di dalam suatu dimensi yang beda nantinya. Yaitu Bapak Ibu bisa mengantar orang-orang yang Anda injili ke kolam baptisan. Anda lihat bagaimana dia berubah, bagaimana dia bertumbuh. Itulah menurut saya sampai hari ini yang saya pegang. Kebahagiaan sejati seorang yang mengikut Tuhan. Melihat perubahan orang, transformasi kehidupan orang. Yang sebelumnya dari gelap menuju ke dalam terang. Lalu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Itu ada kepuasan di dalam hati kita. Ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Itulah kenapa kebahagiaan sejati itu dikatakan pada saat Anda melihat transformasi kehidupan. Saya melihat banyak orang yang dulunya enggak mungkin orang itu seperti itu. Lalu saya melihat perubahan demi perubahan. Dan itu juga perubahan Bapak Ibu dijawabnya dengan waktu. Dan di slide yang keempat tolong bisa ditampilkan. Untuk menghidupi Injil dan membawa kepada orang lain ada 3 hal yang harus dimiliki. Yang pertama harus punya hati. Enggak punya hati, kita hanya melakukan job desk. Ada beberapa cult atau kultus yang mengatakan kalau kamu tidak menyampaikan Injil berpengaruh kepada keselamatanmu. Tidak ada mempengaruhi keselamatan. Injil itu Anda menginjili sama Anda tidak menginjili tidak akan mempengaruhi keselamatan. Karena penjahat yang di sampingnya Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan sore hari ini kita akan berkumpul dengan Firdaus. Apakah dia sempat menginjili seseorang? Enggak. Dia begitu di kayu salib, dia menerima Yesus lalu dia meninggal mati di kayu salib tersebut. Dia tidak sempat menginjili siapapun. Tetapi penginjilan itu fungsinya untuk apa? Belajar mempunyai hatinya Tuhan. Itulah, kita itu belajar untuk tidak melihat tentang diri kita sendiri. Hati harus miliki mengasihi jiwa. Lalu kreativitas. Wah katanya, masa nginjili harus kreatif gimana ya? Saya pakai kata-kata kreativitas itu supaya kita itu tidak terblok. Kalau dapat penolakan ya sudah dia memang gak mau. Tapi saya ingin kembali lagi ke hati. Kalau orang itu berharga di mata Anda. Keselamatannya itu membuat Anda itu menangis kalau malam-malam hari. Gimana ya anakku itu belum terima Tuhan. Gimana ya suamiku itu belum terima Tuhan. Gimana ya istriku itu belum terima Tuhan. Anda akan berusaha bagaimanapun caranya. Anda berusaha untuk akan jebol. Itu yang maksudnya adalah kekreativitasan. Relevan yang saya maksudkan di sini itu bukan ngomong kita itu sesuai dengan zaman modern, bukan. Relevan itu adalah gini, aku akan berusaha menyampaikan Injil sebisa mungkin kepada orang dengan triggernya hati yang mengasihi jiwa.
Sebentar lagi kita akan masukin C.G. Van. Wah, kreativitasnya beda. Tetapi kreativitas C.G. Van itu harus didorongnya dengan akar yang sama, yaitu hati mengasihi jiwa. Saya kembali, saya sudah setahun di sini. Tetapi yang membuat saya berdiri di Solo ini, yang pertama bukan karena surat tugas Bapak Ibu. Tetapi pemimpin saya mengatakan, kasihilah jiwa-jiwa yang ada di Solo. Hatimu itu sudah harus ada di Solo. Hatimu itu harus berdoa buat Solo. Saya sudah disuruh mengadopsi kota Solo itu 6 bulan sebelum saya berada secara fisik di Solo. Hati saya sama pemimpin saya sudah disuruh mendoakan setiap jiwa-jiwa yang ada di Solo itu sudah ditanamkan. Karena itu percayalah para CGL nantinya, para pemimpin-pemimpin CG. Anda gak bisa mengatakan, susah kok, aku bukan orang yang kreatif kok untuk ngajakkan CG Van. Kalau Anda mencintai jiwa-jiwa itu, Anda akan tahu caranya bagaimana untuk membawa setiap jiwa. Mungkin bagi orang lain itu kurang kreatif, Cik. Cuma apa? Ayo kita keluar makan yuk, CG Van-nya hanya keluar makan atau apa. Mungkin hanya sederhana. Tetapi Anda mengusahakan, Anda mencari cara bagaimana ya untuk membuat orang ini bisa mendapatkan, paling tidak aku akan ceritakan bahwa Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah mati karena dosa kita, Tuhan Yesus dikuburkan, dan Tuhan Yesus telah bangkit di hari ketiga. Hanya untuk menyampaikan itu, aku ingin atur caranya gimana. Mungkin dengan olahraga, mungkin dengan acara apa, tapi aku ingin menyampaikan 3 hal ini. Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan juga, ini yang sering orang Kristen takut, yaitu kuasa. Apa katanya orang ya kalau aku doa itu gak terjadi kesembuhan? Gak apa-apa. Paling tidak dia akan merasakan kasihnya Kristus. Paling tidak nanti dia bisa keluar dari namanya. Selama ini aku gak pernah didoakan orang lain loh. Kata-kata yang sederhana, biasanya itu semakin menyentuh hati Bapak Ibu. Berapa sering Bapak Ibu kalau melihat orang yang doanya sederhana, justru hati Anda lebih terjamah daripada orang yang pandai mengelola kata, tetapi tidak memiliki hati di dalam doanya. Biasanya lebih terberkati dengan orang yang kalimat sederhana, tetapi mengena di hati. Tapi kalimat sederhana karena memiliki komitmen, punya ruang doa yang kuat, itu justru yang akan membuat kalimat yang sederhana itu penuh urapan. Jadi, apa Injil itu? Injil itu kabar gembira yang diberikan, kabar sukacita yang diberikan Allah, keselamatan itu melalui anaknya dalam nama Yesus Kristus itu. Terjadilah keselamatan atas setiap keluarga jemaat ini. Saya rindunya mulai hari ini jemaat-jemaat mulailah menginjili orang-orang yang ada di sekitarnya. Menginjil itu bukan tentang mengutip Alkitab saja Bapak Ibu. Kadang-kadang mendoakan orang, membawa orang itu dekat kepada Tuhan. Aku punya masalah Bu, aku punya masalah Cik. Tak bawa doa ya, saya akan doakan di dalam nama Yesus Kristus. Anda keberatan tidak? Oh enggak, oke aku nanti doa menurut Tuhanku, yaitu Yesus Kristus ya, doalah. Di situ juga salah satu bentuk penginjilan. Mulai memperkenalkan orang itu kepada Kristus. Dan di ibadah satu ini kita akan bicara tentang satu jiwa berharga di mata Tuhan. Yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya akan bacakan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi,
cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. 16 yang terakhir, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Elia. Stop sampai situ. Seringkali ayat ini disampaikan perikop ini tentang penyediaan Tuhan. Bapak Ibu bisa ngelihat semestinya hatinya Tuhan terhadap janda Sarfat sangat personal. Tuhan itu mengirim kepada seseorang janda. Hari ini kita belajar 2 kacamata ya Bapak Ibu ya. Kacamatanya janda, kacamatanya Elia. Kacamata Elia. Saya harus tarik beberapa beberapa ayat sebelumnya. Elia itu mendapatkan sebuah privilege dalam kehidupannya. Dia bisa dapat makan dari sungai atau wadi, Kerit namanya. Tapi di situ saya akan mau nyampaikan, namanya ketaatan itu providernya Tuhan, provide-nya Tuhan, penyediaan Tuhan itu terkadang harus muncul dari ketaatan kita. Karena Tuhan mengatakan kamu pergi ke sungai Kerit, maka aku akan kirim. Dengan taat, Elia jalan ke sungai Kerit, bukan ke sungai Bengawan Solo. Kalau ke sungai Bengawan Solo, maka tidak akan ada burung gagak yang mengirimkan daging dan roti. Banyak hal tentang sungai Kerit itu saya melihat bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang kreatif. Kalau Anda pengen lihat kekreatifan Tuhan itu bacalah Alkitab. Anda bisa melihat kekreatifan Tuhan. Ini nggak tahu, saya kebawa di sungai Kerit ya. Orang Kristen sering melihat minta mujizat itu secara utuh semuanya Tuhan kalau bisa disiapkan semua. Mujizat yang ada adalah daging dikirim oleh burung gagak. Kok bisa ya burung gagak itu benar-benar jamnya tepat, ukuran dagingnya tepat. Kenapa kok nggak ditelen sama burung gagak itu? Burung gagak karnivora, makanya daging. Berarti itu suatu mujizat yang jelas. Pertanyaan saya, minumnya dari mana? Minumnya dari mana? Kalau Elia hanya melihat Tuhan, menuntut Tuhan, Tuhan minumnya mana? Simple loh padan, minumnya. Ya lihat di depan matamu, ya sungai itu ada airnya. Ya air itu mungkin kamu tapi airnya kotor Tuhan. Saya membayangkannya, airnya kotor Tuhan. Airnya begini, begini. Tuhan pasti nyuruh. Ya coba dipikir, disaring, diapakan. Maka air itu ada sumber. Terkadang orang Kristen melihat mujizat itu tidak bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita ekspektasinya bukan terlalu besar. Terlalu banyak maunya pada Tuhan mengatakan ada sesuatu yang di depanmu yang harusnya kamu cukup dengan akal sehatmu. Kamu bisa mengatur itu. Maka itu mujizat bagi kamu. Dengan tanganmu untuk mengolah. Burung gagak itu murni benar-benar mujizat yang dari tangan Tuhan. Tetapi ada bagian mujizat yang butuh 80% effort kita, 20%-nya dari Tuhan. Seringkali orang gak dapatkan breakthrough karena melihatnya, minta seluruhnya. Tapi Tuhan minta kita itu bermitra bersama Dia. Itulah yang tadi saya bawakan. Kekreatifan kita itu dibutuhkan.
Saya kembali ke janda Sarfat sekarang. Jadi waktu itu sungai mengering dan ini. Saya percaya Elia ini seseorang yang taat. Taat itu begini loh Bapak Ibu. Taat itu kita itu willingness, mau berjalan. Meskipun pertama tidak mengerti. Yang kedua kondisinya tidak enak bagi kita. Tidak menyenangkan bagi kita. Kalau Bapak Ibu menunggu kondisinya menyenangkan bagi Anda, itu namanya bukan taat. Itu namanya hobi. Hobi itu pasti Anda lakukan dengan senang hati. Taat kadang-kadang, aku lagi gak mau jalan ini. Aku lagi gak mau menyembah Tuhan. Aku lagi gak mau doa lagi berat. Justru pada saat-saat itulah harus semakin menyembah Tuhan. Pernah nggak beberapa Bapak Ibu yang hari ini hadir, Anda merasa kering di dalam doa? Justru momen itu Anda harus doa. Pernah nggak Anda merasa kering pada saat penyembahan? Justru saat itu Anda harus menyembah malahan. Bukan berdasarkan mood kita, aku lagi pengen nyembah, aku rasanya lagi dapat ini. Wah rasanya, wah hadirat Tuhan. Rasanya, wah Anda menyembah. Pada saat Anda merasa kering, justru menyembahlah. Di sini, sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun. Elia pun taat, dikatakan pergilah ke Sarfat dan Tuhan sangat transparan. Pergilah nanti tak kasihin dari seorang janda. Ini kondisi kebudayaan Timur Tengah zaman dulu, ekonomi segala sesuatunya tidak seperti hari ini. Janda di zaman dulu minoritas, bukan secara jumlah, secara kemampuan keuangan. Elia sudah biasanya dapat daging. Dagingnya dikirimkan oleh burung gagak, dia tinggal olah, hari ini mau masak daging bumbu, masak garam, mau dimasak apa, dia bebas dan dia sangat ini. Dia tahu dikirim ke janda, makan apa ini saya? Seorang Elia belajar ketaatannya itu benar-benar seperti itu. Saya rindunya jemaat GMS Solo ini nantinya menjadi orang yang taat. Meskipun hari ini itu kita masih blur, tapi belajarlah melangkah. Kalau hari ini para member-member CGL Anda mengarahkan, ayo datang CG, ayo doa, ayo bangun mesbah doamu. Tapi aku nggak bisa, aku nggak mau. Belajarlah untuk taat, mulailah masuk. Begitu juga kalau diarahkan untuk lebih memperdalam dimensi spiritual journey 1 dan 2. Untuk bisa pelayanan di Servo, MSC 2, belajarlah untuk taat. Paling enggak aku ikut dulu. Aku mau belajar, aku mau mengikuti. Itu namanya ketaatan. Saya berjalan Bapak Ibu dalam mengikut Tuhan. Enggak semua itu saya mengerti dulu barusan saya akan jalan. Tapi ada momen-momen saya ini berjalan, pengertian saya masih 20%. Tapi saya berjalan sambil melangkah paralel. Oh ini toh maksudnya. Tapi kalau saya nggak mulai langkah pertama, saya tidak akan mengerti gambar besarnya yang Tuhan maksud itu apa. Dan di sini Tuhan tidak mengutus dia ke tempat yang nyaman. Tuhan tidak mengutus dia ke tempat yang semuanya tersedia dengan baik. Melainkan kepada janda miskin di Sarfat. Dan inilah di daerah Sidon. Sidon bukan daerah yang menyenangkan. Ingat, Elia orang Israel. Sidon bukan daerah Israel. Itu bukan daerah yang nyaman bagi Elia. Tetapi saya perlu sampaikan satu. Kenapa Israel tidak ada mujizat seperti ini? Kenapa Israel itu banyak janda Bapak Ibu. Masa itu ada masa-masa kekeringan yang sangat banyak. Yang sangat besar. Kok banyak? Besar. Tetapi kenapa Tuhan tidak mengirimkan nabi manapun untuk kepada bangsa Israel? Menurut saya, imajinasi saya ya. Karena di Israel tidak ada yang menginginkan. Di Israel hanya fokus dengan kondisi kekeringan. Tidak ada yang menginginkan hal itu sampai Tuhan berikan kepada orang lain. Keselamatan keluarga Anda itu mungkin ada untuk Anda. Tapi Anda tidak menginginkan.
Dan orang lain loh, iya orang lain yang dapat. Iya ini keluarga ini diselamatkan, Anda dengar cerita satu persatu. Saya bersyukur setiap minggu rata-rata tim eversi kami membaptis. Satu persatu orang dibaptis di tiap ibadah. Saya bersyukur untuk itu. Karena itu di setiap akhir ibadah saya selalu menyampaikan itu dengan semangat. Saya percaya ada satu orang nanti yang akan ke meja resepsionis, memberikan diri dibaptis dengan dorongan dari Roh Kudus yang menggoncangkan dia. Ayo baptis hari ini. Karena saya membaca ini, jangan sampai ya tidak ada gereja yang menginginkan baptisan demi baptisan. Pada saat mereka nanti setelah dibaptis, mereka dimuridkan. MSC, di CG. Pada saat mereka sudah dimuridkan, mereka akan melangkah lebih lagi. Mereka akan melayani, akan dibentuk menjadi seorang pelayan. Pada saat mereka melayani, pengenalan akan Tuhan semakin bertambah. Pengenalan akan Tuhan itu bertumbuhnya itu dua sisi. Secara pribadi dan korporat. Contoh hari ini mendengarkan firman, dari satu suara masuk di hatinya orang itu bisa menjadi beda-beda. Cara penangkapannya juga berbeda-beda dengan berbagai macam background, latar belakang. Akan membuat kita itu menjadi warna yang lebih lebar. Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan penginjilan itu. Karena Tuhan kita Tuhan yang personal, dia sampai ngirim dan bukan hanya sampai di janda. Saya pelajarin lagi sampai di zaman Elisa. Karena bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Benar-benar tegar tengkuk. Sampai kenapa? Bangsa Israel itu banyak orang kusta. Tetapi yang dapat mujizatnya, kesembuhannya. Itu adalah Naaman. Di zamannya Elisa. Yang disuruh mandi ke yang sungai yang kotor. Dan Naamanlah dari... Naaman itu seorang yang dari daerah yang jauh dari Israel itu mendapatkan mujizat kesembuhan. Karena ada yang menginginkan, di Israel tidak ada yang menginginkan. Karena itu Tuhan tidak bisa bekerja. Hari ini saya rindunya jemaat GMS Solo ini merindukan keselamatan demi keselamatan terjadi. Mulailah dari Yerusalem Anda, keluarga Anda. Tapi nanti skopnya Anda akan menginjili orang-orang yang mungkin Anda barusan pertama kenal. Relasi pekerjaan, pelanggan Anda. Nanti skop Anda lebih diperbesar lagi. Karena bukan karena jabatan evangelis. Tetapi karena hati yang mengasihi Tuhan. Dan menangkap isi hati Tuhan. Sehingga mengasihi setiap jiwa yang ada. Lalu dikatakan di ayat 13-14, saya lanjutkan. Oh, saya stop. Saya mau jelaskan lagi di sini. Di ayatnya yang ke-10 sampai 11. Sesudah ia berjalan dan pergi ke Sarfat, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Stop sampai sana. Saya melihat di sini ini ada sesuatu keunikan. Kok tahu? Kan Tuhan gak ngirimkan profil picture. Janda yang gimana janda? Orang yang menangkap isi hati Tuhan seperti Elia yang berjalan dengan ketaatan. Anda akan ditemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat juga. Ini hanya sekali melihat dia tahu ini janda yang dimaksud. Dan dia berani mengambil langkah lebih lagi, yaitu dia mengatakan begini, coba ambillah bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Sesuatu hal yang tidak nyaman bagi Elia semestinya. Elia itu dengan posturnya sudah semua orang akan tahu ini nabi. Tapi nabi minta dengan janda, apa kata orang? Orang sudah susah semakin dibikin susah. Elia gak memperdulikan hal itu. Di balik ketaatannya Elia bisa mendapatkan tanda-tanda dan tanda dan heran yang terjadi di sini. Dan juga di ayatnya yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Inilah
yang mengubahkan kehidupan seorang janda ini. Janda ini awalnya adalah janda yang mengasihani diri sendiri. Janda yang dia itu pasti berharap gini, minta air. Oke lah, kalau air aku masih bisa ambil di sungai, aku harus jalan berkilo-kilometer lagi, tapi aku bisa dapat air. Air itu gratis buat aku. Tetapi Elia mengatakan gini, air belum datang, Elia teriak lagi, minta roti ya. Perempuan itu pasti akan jengkel, bener. Kamu gak tahu aku janda, kamu udah tahu aku janda nih. Kamu masih minta aku roti. Nah, kamu maunya apa? Perempuan itu harusnya merasa gini, kamu itu harusnya mengasihani aku. Loh kamu kok nyuruh aku menyediakan roti? Karena inilah di ayat yang ke-12 jawabannya perempuan ini. Kelihatannya holy ya, kelihatannya wah katakan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku. Itu ada nada mangkelnya. Gak ada roti semestinya daripada aku. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu bakar. Kemudian aku mau pulang. Dan mengelolanya bagiku. Dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini bentuk protesnya janda itu kepada Elia. Bapak Ibu, Elia ini membuat janda itu mencomot rasa mengasihani diri sendiri. Banyak orang Kristen mengatakan gini, layani aku ini yang butuh dilayani. Layani aku. Hari itu Elia mengajari, kamu harus belajar melayani orang lain. Mendahulukan orang lain. Menjadi seorang Elia tidak mudah. Elia itu hatinya baik Bapak Ibu. Orang yang hatinya baik untuk menyampaikan ini bukan sesuatu yang mudah. Anda bayangkan ya, hari ini misalnya orang itu cuma punya uang 10.000. Lalu kita datang dengan orang itu, lalu kita mengatakan, saya minta uangmu berapa? 10.000. Semua. Ini buat makan 3 kali, 3.000-an. Saya itu beli nasi bungkusnya nanti 3.000-an. Semua. Persis situasinya Elia seperti itu. Saya percaya Elia di balik sisinya, hatinya itu menangis. Tetapi beberapa orang harus keluar dari suasana mengasihani diri sendiri. Ini tidak ngomong tentang ekonomi Anda. Tetapi mental mengasihani diri sendiri itu harus keluar. Mental yang merasa akulah sumber perhatian dari segalanya. Mungkin di CG ada orang yang aku ini sumber segala perhatian itu harus tertuju padaku. Saatnya hari ini Bapak Ibu bertobat ya. Belajar dari janda Sarfat. Dia tahu dia harus menjadi orang yang sumbernya atau pusat dari belas kasihannya semua orang. Orang lain mungkin merasa gak enak kalau digitukan. Saya gak mengatakan ini dari sisi materi Bapak Ibu. Tetapi para pemimpin CG miliki hati seperti Elia ini. Bukan untuk memanfaatkan orang. Tetapi mengeluarkan potensi orang yang sesungguhnya. Kalau enggak gitu, dia tidak mendapatkan mujizat tempayan dan buli-buli minyak yang terjadi di ayat-ayat selanjutnya. Karena ini terjadi dalam kehidupan saya. Pada saat saya minta semua atensi dalam kehidupan pemimpin saya, tolong perhatikan saya lagi punya masalah, saya lagi dalam kutip hari ini saya bisa mengatakan saya lagi berdrama ria waktu itu. Kayaknya saya memperbesar-besarkan masalah saya. Pemimpin saya persis hatinya seperti Elia mengatakan gini, ayo melayani Tuhan. Hah? Melayani Tuhan? Saya kerja 12 jam aja breakthrough belum terjadi kok suruh melayani Tuhan. Gimana caranya saya melayani Tuhan? Lalu, ayo kamu nanti di tengah-tengahnya saya mulai belajar taat. Makanya saya bisa katakan taat itu sesuatu yang kita nggak mengerti atau sesuatu yang kita nggak senang dulu awalnya. Kita nggak mengerti, kita belajar melangkah. Kalau kita senang itu hobi yang tadi saya sampaikan ya. Kalau kita senang itu hobi. Saya melakukan langkah itu pada saat saya
Ayo kamu mulai. Ayo melayani yuk. Waktu itu ada KKR demi KKR, saya ngikuti KKR demi KKR. Saya mulai menangkap, oh ini ya maksudnya Tuhan. Supaya saya tidak egois. Tidak stop sampai situ. Mulai ya, kamu ya nanti mimpin CG. Mulailah saya berpikir, mimpin CG ya. Kebetulan CG sebelum kami itu sangat-sangat CG bagi kami itu sebagai patron CG yang kami senang dengan suasana CG seperti itu. Model duduknya teater seperti ini, kami juga nata. Aku tahu bayangan bentuk CG itu seperti ini. Nyediakan kursi, nyediakan semua waktu itu. Dan juga ini yang bagi kami berdua harus punya benchmark atau takaran seperti ini makanannya. Makanannya nggak mewah Bapak Ibu. Tapi ada namanya sayur lodeh, ada namanya lontong mie, ada namanya soto. Biasanya kayak gitu ya, dimakan untuk ramah tamah setelah CG gitu. Kami berdua akhirnya sepakat. Ya, itu CG itu seperti itu ya. Kami berdua sepakat membuat konsep CG yang kami dipercaya berdiri dengan konsep seperti itu. Tahu nggak apa yang dirasakan ya An? Kami sedang alami problem waktu itu. Sesuatu yang tidak mudah buat kami. Tapi kami berusaha untuk membuat. Bukan untuk menyenangkan pemimpin saya. Pemimpin saya nggak pernah ngecek di CG saya apa aja yang dilakukan. Itu nggak ada. Itu bukan bentuk standar CG yang diterapkan sama beliau. Tetapi ada sebuah hati. Makanya saya bisa merasakan hatinya janda ini. Kalau ini nggak dibawa keluar. Tempayan dan buli-buli itu tidak akan terjadi. Saya tidak akan merasakan tempayan dan buli-buli kalau hati saya tidak dibawa keluar dari sini. Saya akan merasa mengasihani diri sendiri. Pity self saya akan muncul dan di dalam menginjili orang. Bagaimana seorang yang pity self bisa menginjili seseorang? Tetapi orang-orang yang sudah keluar dan mengalami Kristus sendiri, itu bisa menjadi Injil yang hidup sebagai tema utama hari ini. Injil itu harus dihidupi, bukan hanya teori. Injil itu harus dinyatakan dari kehidupan kita yang passion di dalam memang Anda mencintai Tuhan. Hari ini saya punya sebuah misi dalam khotbah saya di ibadah yang pertama. Kalau Anda masih mencintai diri Anda sendiri di atas Tuhan, izinkan saya dengan rendah hati sampaikan ini. Apa bedanya dengan penyembahan berhala? Penyembahan berhala itu fokusnya tentang dirinya sendiri. Tentang gimana caranya aku supaya masuk surga. Hanya untuk aku masuk surga. Gimana caranya aku bisa menempuh nanti akunya, balik lagi ke aku. Kekristenan bukan tentang keakuan. Kekristenan itu tentang Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Penginjilan tidak bisa terjadi di dalam mulut orang yang egois tentang dirinya sendiri karena Anda tidak masiku dalam kehidupan orang lain. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kapan terakhir Anda mengantar seseorang di samping kolam baptisan? Anda dari menginjil sampai Anda mengantar dia. Mungkin ada beberapa yang nggak mungkin baptis. Karena masih belum boleh, tahapannya masih belum boleh. Tetapi pertanyaan saya juga, kapan terakhir Anda bercerita tentang Yesus Kristus? Kapan terakhir kali Anda membawa orang ke kolam baptisan? Kapan terakhir kali Anda membawa orang mendekat kepada Tuhan? Dan di sini saya terakhir di ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dan tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang kukatakan. Dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Beberapa waktu lamanya saya spill adalah
3 tahun 6 bulan. 3,5 tahun janda ini dapat makan dari roti. Dan seringkali Elia dikira orang yang serakah. Para pemimpin CG yang tadi saya katakan, kita itu tidak abuse keuangannya orang. Kita tidak abuse, ayo kamu kasih ini, bukan. Karena Elia mengatakan, beri aku roti. Itu yang di-highlight seringkali sama orang-orang. Oh, Elia minta roti. Rupa kata-kata belakangnya, bundar yang kecil. Elia itu mengetes, membuat hatinya janda itu berubah. Bundar yang kecil. Para pemimpin CG, hati murni seperti Elia ini yang harus Anda miliki. Dia nggak mengharapkan, dia juga lapar pasti. Dia itu nggak punya penghasilan. Elia bukan, dia nabi freelance, full timer bukan freelance, full timer. Dia pasti juga lapar. Tetapi dia tidak serakah. Dan juga Bapak Ibu kalau membaca firman-Nya tadi ini. Apakah perempuan itu sudah ngasihkan rotinya atau firman itu ada datang dulu? Roti itu harus berpindah tangan ke Elia, firman barusan datang. Saya katakan ini bukan materi sekali lagi. Tetapi hati. Pada saat Anda melepaskan sesuatu yang Anda anggap berharga sekali. Kalau enggak ada ini aku mati, itu perasaannya. Dan saat itu adalah tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli bagi perempuan itu. Dan pada saat dia berikan dalam bentuk roti bundar yang kecil itu, firman Tuhan muncul dan itulah janji Tuhan. Anda saya bawa hari ini, janda yang tidak berarti di Sidon. Boleh tertulis di 1 Raja-Raja 17. Artinya apa? Di dalam penginjilan. Tuhan peduli dalam kehidupan setiap jemaat ini. Pertama, dari sisi penyediaan, saya percaya, saya imani Bapak Ibu, penyediaan Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Sekalipun mungkin tepung dalam tempayan Anda maupun minyak dalam buli-buli Anda dalam kondisi sedikit, ini sebuah profetik, Tuhan akan jagain sampai 3,5 tahun hujan akan turun. Bapak Ibu, percayalah Tuhan pegang kendali dalam kehidupan Anda. Tidak perlu khawatir yang berlebihan, tapi juga jangan sembarangan di dalam investasi. Yang kedua, janda yang tidak terlihat ini, yang bagi beberapa orang di Sidon mungkin orang ini nobody, bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan peduli dan Tuhan kirimkan the best man-nya, orang yang terbaiknya yang bernama Elia, yang bisa menurunkan langit dari bumi. Berarti satu orang tanpa nama, perempuan ini gak ada namanya loh, sampai terakhir pun tidak ada nama. Tuhan itu peduli terhadap jiwa, itu juga sama. Saya rindunya Bapak Ibu juga peduli dengan jiwa-jiwa seperti Tuhan pedulinya dengan janda tanpa nama ini. Lalu, apa yang kita bisa pelajari dari aplikasi yang ini, yaitu boleh ditampilkan? Yang pertama, lihat setiap jiwa dengan kacamata Allah. Berjalan dengan waktu nanti saya nggak bisa spesifik di sini, tapi saya nanti akan ceritakan ada orang yang sampai bukan jahat lah, jahat itu masih kategorinya oke. Bencekno, kalau orang Surabaya itu kalau udah bencekno itu jahatnya jedok sudahan. Bencekno itu orang yang sudah aku lek ketemu itu sudah males ketemu tatap muka, lek isa muter saya muter. Orang bencekno pun aja ya, Tuhan itu tetap mencintai. Nanti di ibadah-ibadah selanjutnya, sebencekno apa, Tuhan itu tetap cinta. Gimana saya nggak mencintai? Ayat-ayat yang saya dapat ini adalah 6 bulan. Bagaimana hati saya taruh di kota Solo. Kalau Anda, kita semua tidak mencintai kota ini, siapa yang akan memenangkan jiwa demi jiwa orang yang belum kenal Tuhan? Kalau Anda sendiri dengan keluarga Anda tidak cinta dengan papa, mama, Anda sendiri tidak peduli dengan keselamatannya dia. Cuma Anda mau, Pastor tolong doa ya, mama belum percaya Tuhan. Kalau Anda nggak mulai menginjil, siapa? Karena orang tua itu, salah satunya adalah PR kita.
untuk menginjili beliau. Kalau beliau masih belum mau menerima Tuhan, ini yang saya perlu sampaikan kepada jemaat. Mungkin ada sesuatu dalam kehidupan kita sehingga Kristus belum bisa terpancar sampai orang merasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu artinya kita perlu mawas diri. Kita perlu Tuhan cross check, apakah aku ada yang keliru? Minta Tuhan, kacamata Tuhan terhadap kehidupanku ini apa? Lalu yang kedua, poin yang kedua, bahwa pengharapan di tengah keputusasaan. Ada pengharapan di dalam Kristus. Anda jangan pernah merasa sulit, gak mungkin aku bisa memenangkan jiwa. Gak mungkin aku bisa keluar dari masalah ini hari ini. Aku gak mungkin bisa ini. Di tengah-tengahnya janda itu yang hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan buli-bulinya tidak sedikit. Ada Elia yang menjadi breakthrough dalam kehidupannya mereka selama 3,5 tahun. Lalu yang ketiga, percaya dan berani melangkah. Karena kuasa Injil akan membawa transformasi hidup. Mari saya undang tim Present Worship untuk maju ke depan.